Jadi buat kalian yang bingung untuk belajar web developer itu mulai dari mana, ini saya akan kasih tahu langkah-langkahnya, step by stepnya sampai kalian jadi web developer. Jadi web developer itu sekarang kita bagi dua, ada front end, ada back end. Kalau front end itu dia mengurusi tampilan yang nanti interaksinya dengan user, sedangkan back end itu lebih ke logik di belakang website yang kita buat. Jadi sekarang itu banyak aplikasi yang sudah berbasis website. Nah, jalur belajar yang benar itu sebaiknya dari front end, biar nanti kalian bisa membuat tampilan yang bagus, sekaligus nanti kalian bisa juga membuat fungsi yang bagus. Tapi itu terserah kalian, kalau kalian mau belajar dari belakang ke depan juga tidak masalah, dari backend dulu terus ke front end gitu kan, itu selera masing-masing gitu. Kalau saya sendiri, saya dulu belajar dari backend, dulu belum ada bahasa front end back end zaman dulu, kita hanya sebagai web developer saja gitu. Nah, jadi yang pertama-tama untuk kalian pertama adalah belajar HTML5. Belajar HTML5. HTML5 ini berfungsi untuk kalian memahami rangka struktur dari sebuah website. Jadi sebelum kalian membuat sebuah website, kalian harus membuat rangkanya. Nah, itu menggunakan HTML5 seperti itu. Setelah kalian sudah bisa membuat rangka, perumpamaannya seperti badan manusia itu tengkoraknya, kalian pasti akan membuat tubuhnya, apakah itu besar, kecil, tampan, cantik, seperti itu. Nah, itu digunakan yang namanya CSS3. Nah, ini namanya singkatan dari Cascading Styling Sheet. Nanti di sini kalian bisa memberi efek yang bagus ke tulisan, merapikan posisi animasi seperti itu. Nah, setelah kalian belajar HTML5 dan CSS, ini sifatnya opsional. Bootstrap ini sifatnya opsional. Jadi ini untuk mempermudah kalian membuat website. Jadi kalau misalkan CSS ini kita bikin dari nol tampilannya, kalau Bootstrap ini kita sudah disediakan, tinggal pasang seperti itu. Kalau diperumpamakan mah kalau bikin rumah mah CSS3 ini pakai bata merah dan semen, kalau Bootstrap mah pakai batako apa sih bahasa Indonesianya ya, tahun ya. Ya itulah, pokoknya ini tuh udah tinggal pasang gitu. Kalau ini kita bikin dari nol seperti itu. Ini sifatnya opsional, tapi akan lebih baik kalian pakai ini karena banyak di lapangan itu website-website yang pakai Bootstrap ini udah sangat terkenal sekali dan dipakai di mana-mana. Nah, setelah kalian belajar rangka, belajar style, mempercantik tampilan, kalian wajib belajar JavaScript. JavaScript itu apa? Setelah kita buat rangka ya, rangka manusia, terus kita udah bikin si manusia ini tampan, cantik gitu kan. Nah, ini masih berbentuk boneka, belum punya sifat gitu. Nah, JavaScript ini memberi sifat pada si website. Nah, ini tuh lebih ke fungsi seperti animasi yang lebih di dalam, dikasih fungsi juga untuk berkomunikasi dengan backend, database, API seperti itu. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi gitu. Jadi untuk membuat website, ilmu yang paling penting itu, yang paling penting wajib kalian pelajari itu adalah 3 ini. Pertama HTML, kedua CSS, ketiga JavaScript. Ini 3 ini wajib bisa dalam belajar sebagai web developer seperti itu. Nah, kenapa? Nanti kalau kalian sudah terbiasa dengan JavaScript ini kan dia bahasa scripting ya. Nanti kalian akan mudah mempelajari bahasa yang lain seperti itu. Tidak harus JavaScript sebenarnya. Bahasa pemrograman yang lain juga seperti PHP gitu. Kalau kalian sudah memahami konsep dari pembuatan website, kalau konsep pemrograman,
mempelajari bahasa yang lain itu mudah sebenarnya, seperti itu sih. Cuman kenapa saya rekomendasikan ke JavaScript, karena JavaScript itu gampang untuk dipelajari gitu. Tidak sekompleks bahasa yang lain. Karena saya dulu pernah belajar bahasa C++, itu rumit. Kalau JavaScript ini gampang sekali. Nah, selanjutnya setelah kalian belajar JavaScript, kalian akan belajar dokumen objek model. Dokumen objek model ini untuk memanipulasi si website, elemen-elemen dalam website itu pakai JavaScript. Jadi seperti memberi animasi tapi lebih kompleks lagi seperti itu. Animasi bisa pakai CSS tapi pakai JavaScript itu bakal lebih kompleks lagi gitu. Atau mungkin kalian bisa memanipulasi elemen itu, ketika diklik akan terjadi apa, ketika di hover elemen button itu jadi apa, seperti itu. Itu menggunakan dokumen objek model. Nah, fungsinya lagi selain dokumen objek model, ada yang namanya jQuery. jQuery ini mempersingkat JavaScript. Jadi kalau kalian setelah belajar JavaScript itu sintaksnya itu panjang-panjang, tapi jQuery ini mempersingkat. Sebenarnya ini udah lama sekali sih ada gitu kan. Dan walaupun sudah lama, ini library ini tetap masih dipakai sampai sekarang dan masih banyak orang yang pakai seperti itu. Setelah kalian belajar jQuery, kalian akan belajar terminal Unix. Terminal Unix ini bukan bahasa pemrograman sebenarnya, tapi alangkah bagusnya kalian belajar ini. Karena apa? Ini akan mempermudah kalian sebagai programmer, sebagai coder. Karena seperti membuat file, membuat folder, hapus, terus nanti kalian akan belajar version control seperti Git, seperti itu. Ini akan banyak berkecimpung di terminal seperti itu. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk belajar terminal, khususnya di lingkungan Unix ya. Unix itu seperti Linux dan Mac. Nah, kalau di Windows itu CMD, tapi sekarang Windows juga sudah ada yang namanya WSL. Dia berkolaborasi dengan environment Unix, environment Linux, agar terminalnya itu bisa mengeksekusi komen-komen di Unix dengan lingkungan Windows seperti itu. Jadi ini emang sebaiknya kalian belajar terminal itu ya. Nah, setelah kalian belajar terminal, kalian akan belajar Git. Terus apa itu Git, apa itu GitHub. Kadang-kadang orang itu suka keliru Git dengan GitHub, padahal GitHub ini sebenarnya aplikasi buatan orang, remote, salah satu remote-nya Git gitu. Ada GitLab, ada Bitbucket sebenarnya. Nah, nanti aku akan terangkan kenapa aku masuk GitHub di sini biar kalian tidak keliru Git dengan GitHub. Nah, ini tuh bagian dari version control. Nah, nanti ini juga banyaknya nanti itu pakai terminal. Maka dari itu sebelum ke Git lebih baik belajar terminal dulu seperti itu. Nah, setelah kalian belajar Git, GitHub, version control, kalian akan belajar Node.js. Node.js itu apa? Nah, di sini kalian sudah mulai ke backend. Untuk frontend cuman ini aja sebenarnya. Frontend itu hanya dari sini sampai sini. Sebenarnya frontend sampai sini aja sebenarnya. Nanti di dalamnya tuh sebenarnya ada lebih kompleks lagi. JavaScript itu ada React. Tapi nanti itu terakhir. Kalian harus paham dulu dasarnya. Nah, dasar dari frontend itu sebenarnya hanya segini. Nah, mulai dari sini kalian sudah masuk backend. Node.js ini dia bisa mengeksekusi sintaks JavaScript langsung di terminal seperti itu. Makanya ini terminal itu penting. Nah, dia itu pakai teknologi V8 yang ada di Google Chrome seperti itu, V8 engine. Nanti bedanya di Node.js dengan JavaScript biasa itu ya, dengan kalian memanggil JavaScript di browser dan manggil JavaScript Node.js itu bedanya kalian tidak bisa memanggil dokumen. Itu aja sih bedanya.
Tapi nanti mungkin kalian masih bingung ya maksudnya apa, nanti kalau kita sudah masuk ke tahap ini kalian akan lebih paham. Nah, setelah Node.js, ini tuh fungsinya nanti untuk membuat server seperti itu ya. Setelah Node.js, nanti kalian akan belajar frameworknya Express.js. Express.js itu seperti jQuery JavaScript, jadi kalian mempersingkat semua sintaks-sintaks Node.js ini. Nah, dua ini itu bagian dari JavaScript. Jadi sebelum kalian paham Node.js dan Express.js, kalian harus paham dulu tentang JavaScript. Nah, kalau kalian udah paham JavaScript, kalian bisa masuk ke sini. Nah, jadi alangkah bagusnya kalian belajar dari front end dulu. Nah, Node.js ini kita akan membuat servernya. Nah, jadi Node.js ini karena sudah masuk ke ranah backend, tapi dia masih tetap pakai JavaScript yang ada dalam ranah front end. Nah, makanya itu JavaScript itu bisa disebut bahasa yang bisa kemana-mana sih, seperti itu ya. Kalau dulu itu kita bikin server mungkin pakai PHP, kalau dulu mungkin kita tuh backend kita pakai bahasa PHP seperti itu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai Node.js. Ini salah satu bahasa backend, sama-sama JavaScript. Jadi kalian tidak perlu lagi belajar terlalu banyak bahasa sih, seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian belajar Node.js dan frameworknya Express.js, kalian akan belajar API. API itu kalau bisa disebut seperti menu kalau kita ke restoran, daftar menu lah, seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut API itu apa. Nah, nanti setelah belajar API, kalian akan belajar salah satu templating pakai IJS. Templating itu apa? Jadi nanti kalian bisa membuat website kalian lebih dinamis. Yaitu setelah kalian membuat template, kalian setelah tahu semua tentang tampilan dan buat server, kalian akan belajar database, dasar-dasarnya dari database. Database itu nanti kalian akan menyimpan sebuah data kalian dalam database. Database itu sekarang dibagi dua. Pertama ada SQL, yang kedua ada NoSQL. SQL pasti kalian sudah tahu ya, seperti MariaDB, PostgreSQL. Nah, NoSQL ini seperti MongoDB. Bedanya apa? Nanti akan saya terangkan ketika kalian sudah masuk ke materi ini ya. Jadi nanti bedanya kalian akan melihat kalau di NoSQL itu banyaknya JSON, kalau di SQL itu banyaknya tabel. Nanti kita akan lihat lebih dalam. Kalian dua ini itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu sih. Nah, kalian belajar database, kalian sudah belajar bahasa backend, kalian sudah bisa bikin template-nya, kalian bisa paham API, paham cara membuat tampilan yang bagus. Saatnya kalian di deploy. Deployment itu apa? Kalian belajar menyimpan website kalian ke dalam server. Kalau zaman dulu kan gampang ya, tinggal pakai FileZilla, dikopiin seperti itu kan. Kalau sekarang itu nanti ada tekniknya, nanti kita yang namanya cloud computing lah, seperti itu ya. Tapi tidak sedalam itu nanti. Kita akan belajar kulitnya saja, tapi nanti akan sangat terpakai. Kalau kalian sudah paham dasarnya, kalian bisa pakai nanti ke dalam-dalamnya gitu. Setelah kalian belajar untuk mendeploy, kalian akan belajar REST API. REST API itu bentuk. Setelah kalian belajar REST API, kalian akan belajar security. Nah, jadi bagaimana mengamankan website kalian biar tidak gampang dijebol oleh oknum-oknum yang disebut hacker, seperti itu ya. Oknum-oknum yang bisa mengambil data kalian. Nah, setelah kalian udah paham ini, saatnya kalian belajar React.js. React.js itu apa? Ini bagian dari front end. Ini bagian dari front end sebenarnya. Cuma kenapa saya simpan terakhir? Agar kalian lebih paham dulu dasar-dasarnya, baru kalian ke framework React.js. Kalau kalian ini sudah paham semua sampai sini,
belajar React.js itu akan sangat mudah. Kalau kalian belum paham ini semua, nanti kalian akan kewalahan belajar di React.js, terutama JavaScript ya, karena ini bagian dari JavaScript. Kalau kalian tidak paham dasar dari JavaScript, belajar React.js itu akan agak sulit. Kalian boleh meninggalkan ini backend ini kalian tinggalin semua, kecuali API ya, kalian boleh tinggalin semua gitu, langsung belajar React.js boleh. Jadi kalian boleh ini nggak usah dipelajarin, nggak usah, ini nggak usah, ini sunnah lah ya, ini sunnah, ini nggak usah, kalian cuma belajar dari sini langsung ke React.js itu boleh, kalian pasti bisa langsung paham. Cuman alangkah baiknya kalau kalian belajar dulu semuanya, baru belajar React.js. Itu akan membuat kalian lebih mudah. Nah, setelah kalian belajar React.js, kalian pernah dengar kripto kan? Ini teknologi baru di dunia website. Nah, itu ada yang namanya blockchain. Nanti setelah kalian belajar React.js, kalian akan belajar tentang web versi terbaru, tentang blockchain. Nanti pada akhirnya kalian akan membuat project yang kompleks yang ada di lapangan, yaitu bikin marketplace NFT seperti itu. Nanti ini bisa jadi salah satu portofolio kalian. Setelah kalian selesai membuat project ini, kita anggap kalian sudah paham dan kalian sudah siap untuk menjadi web developer. Seperti itu teman-teman. Nah, seandainya jika video ini bermanfaat untuk kalian, tolong di like dan subscribe ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa, bertemu di pembahasan pertama tentang HTML5.